Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di sini. Itu pada hari ini kita masuk di kelas 4. Jadi materi kita sama dengan minggu yang lalu, itu permainan bola kecil. Kalau minggu yang lalu itu tentang permainan kasti. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari permainan bulu tangkis. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kita masuk dulu kepada materi kita, yaitu permainan bulu tangkis. Yang akan kita pelajari itu pengertian bulu tangkis. Yang kedua, variasi gerak dasar dalam bulu tangkis dan teknik dasar bulu tangkis. Yang ketiga adalah peralatan dan lapangan dari bulu tangkis tersebut. Baik, anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah diharapkan memahami variasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, dapat mempraktikkan di rumah secara mandiri gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Baik, anak-anak Bapak, kita masuk itu pengertian dari bulu tangkis. Bulu tangkis biasa disebut juga dengan permainan raket atau badminton, yang merupakan permainan bola kecil yang menggunakan shuttlecock, itu bola dan raket. Serta olahraga ini dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi panjang yang dibatasi oleh sebuah net. Baik, anak Bapak, pada kita masuk ke yang kedua, itu variasi gerak dasar bulu tangkis. Sama halnya dengan permainan bola kasti, dalam permainan bulu tangkis ini variasi geraknya itu bersumber dari 3 keterampilan gerak dasar, yaitu gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Untuk hari ini kita akan pelajari yang pertama, variasi gerak dasar dalam permainan bulu tangkis, itu variasi gerak dasar lokomotor. Bapak tidak akan perlu lagi menerangkan apa itu gerak lokomotor. Jadi yang ada variasi gerak dasar lokomotor ini di dalam permainan bulu tangkis ini itu variasi gerak langkah maju, mundur, dan ke samping serta serong. Jadi dalam gerak dasar lokomotor variasinya ada variasi gerak langkah maju, mundur, ke samping, dan serong. Yang kedua, variasi gerak melangkah dan meloncat. Variasi gerak melangkah dan meloncat ini dalam permainan bulu tangkis tidak jarang kamu harus melakukan gerak meloncat serta melangkah untuk menyambut bola yang datang dari lawan. Yang kedua kita masuk itu variasi gerak dasar non lokomotor. Dalam variasi gerak dasar non lokomotor ini, dalam permainan bulu tangkis ada beberapa variasi. Yang pertama, variasi pegangan raket dengan gerak pergelangan tangan. Jadi variasi pegangan raket dan gerak pergelangan tangan ini, gerak dasar yang pertama ini harus dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis, yaitu pegangan raket ini yang harus dikuasai dan pergelangan tangannya. Adapun bentuk-bentuk variasi gerak pegangan raket dan gerak pergelangan tangan itu, yang pertama adalah variasi pegangan berjabat tangan atau yang sering juga disebut dengan forehand dengan pergelangan tangan. Yang kedua, pegangan backhand dan bergerak pergelangan tangan. Dan yang ketiga adalah variasi gerak pegangan raket dan gerak mengayun lengan. Itu yang untuk non lokomotor. Terus kita lanjut kepada variasi gerak dasar manipulatif. Variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bulu tangkis ini adalah berupa gerak pukulan. Pada permainan bulu tangkis, pada dasarnya gerak pukulan adalah gerak mengayun raket guna mendorong
kop atau shuttlecock agar dapat melewati net. Gerakan ini bertujuan untuk menerima kop dan mengembalikannya ke daerah lawan. Adapun variasi gerak pukulan dan ayunan dalam permainan raket itu, yang pertama itu gerak pukulan dan ayunan dari atas kepala. Yang kedua, gerak pukulan dengan ayunan dari bawah badan. Yang ketiga, gerak pukulan dengan ayunan di samping badan. Yang kelima, atau yang keempat, gerak pukulan dengan ayunan dari belakang sampai ke depan. Jadi pukulan di sini ada beberapa gerak pukulan ayunan dari belakang badan. Ada yang disebut dengan pukulan drive. Pukulan drive ini adalah pukulan mendatar yang berguna untuk menyerang atau mengembalikan kop atau shuttlecock secara lurus atau menyelang ke daerah lawan. Itu variasi gerak dasar manipulatif yang ada pada permainan bulu tangkis. Selanjutnya kita masuk kepada alat dan ukuran lapangan. Alat yang berjalannya suatu permainan bulu tangkis ini didukung oleh beberapa peralatan, yang mana peralatan ini sangat penting bagi terlaksananya permainan bulu tangkis. Apa peralatannya? Yang pertama, dalam permainan bulu tangkis ini kita harus memiliki sebuah raket. Jadi kita harus memiliki sebuah raket. Yang kedua, adanya shuttlecock. Shuttlecock ini biasa sering juga disebut di tempat-tempat daerah-daerah tertentu itu disebut dengan bulu ayam. Jadi kalau di internasional ini disebut dengan shuttlecock. Yang kedua, net atau jaring. Yang ketiga, lapangan. Yang lapangan ini seperti dijelaskan di awal tadi itu berbentuk persegi panjang. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis ini berukuran yang panjangnya itu 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter. Terus ukuran net adalah itu 1,55 meter. Baik, itu 1,55 meter. Baik, anak-anak Bapak, mungkin itu semua yang sudah Bapak terangkan. Semuanya ini ada pada buku anak-anak Bapak di kelas 4. Baik, anak-anak Bapak semua, pada kesempatan ini sebelum Bapak memberikan soal UH, Bapak akan memberikan beberapa pesan kepada anak-anak Bapak semua. Pesan yang pertama, dalam kondisi seperti saat sekarang ini, Bapak harapkan anak-anak Bapak tetap belajar di rumah sehingga kita tidak ketinggalan dan tidak berhenti di sini saja disebabkan. Jadi jangan berhenti karena pandemi ini kita untuk belajar. Pesan yang kedua itu tentang protokoler kesehatan. Yang pertama, menjaga agar tidak tertularnya oleh pandemi COVID-19 ini yang sudah merambah dan sudah melanda daerah kita. Bapak berharap kepada anak Bapak menerapkan yang namanya 3M. Yang pernah 3M yang pertama itu selalu anak-anak Bapak tetap memakai masker. Tetap memakai masker dimanapun berada. Yang kedua, tetap menjaga jarak. Yang ketiga, selalu atau sering mencuci tangan pakai sabun. Mungkin itu pesan. Kalau seandainya yang 3 ini kita lakukan, Bapak, kita dan semuanya berharap agar wabah COVID-19 ini terhindar dan keluar dan menjauh dari daerah kita. Mungkin itu pesan dari Bapak. Bapak harap anak Bapak menerapkan di kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya itu tentang latihan untuk materi ini. Latihan untuk materi ini kamu buat di kertas double fio
buat nama dan kamu buat latihan pertemuan atau latihan permainan bulu tangkis. Soalnya ada, nanti dikirimkan. Kalau tidak jelas di slide yang ini, di video ini, Bapak akan mengirimkan di grup itu foto dari soal tersebut. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.